Halo guys. Ya, jadi kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 4 nih mau membahas tentang seni patung. Nah, kita juga mau bahas salah satu seniman yang berasal dari Bali nih. Ada yang tahu nggak siapa kira-kira nih? Nyoman Warta. Salah. Yang bikin GWK itu gak sih? Bukan. Jadi kali ini kita itu nggak bahas itu. Kita bahas seniman yang nggak kalah hebat juga nih dari Inyoman Warta, yaitu Iwayan Winten. Ada yang udah tahu nih siapa orang ini nih? Siapa nih kira-kira seniman ini? Belum Belum pernah dengar sih. Ya, jadi Iwayan Winten ini lahir di Ubud, Bali pada tahun 1962. Nah, beliau ini nggak hanya terkenal sebagai pematung nih, tapi juga sebagai pembuat sesaji yang sangat kreatif. Nah, patung-patungnya ini sudah kesebar nih di kota-kota di Bali. Kalau kalian tahu ada patung Garuda, Kesatria, Gatot Kaca. Oh, jadi Gatot Kaca itu buatannya dia nih? Iya, itu yang banget. terkenal juga tuh sebagai Salah satu patung. di Kuta. Nah, beliau ini ternyata keahliannya tuh menurun dari ayahnya juga nih. Itu saya kayak peribahasa nggak sih? Iya. Apa namanya? Buah tak jauh Satu tak jauh dari pohonnya. pohonnya. Iya. Like father like son. Nah, beliau itu juga menempuh pendidikan formal di SMSR Denpasar sama PPG Kesenian Yogyakarta juga nih. Wah, berarti emang Udah udah ahli banget ahli gak banget sih nih. dalam pematungan ini? Iya. Nah, bedanya karyanya beliau sama pematung yang lain nih. Patung-patungnya itu bahan dasarnya itu dari dari beton. Dari beton. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa sih beliau alasannya pakai beton ini? biar awet, Biar kuat. Nah, iya kan? Iya sih, salah satunya itu. Nah, beliau tuh alasannya utama itu biar nanti kalau kayu-kayu berkualitas di Bali udah mulai susah dicari nih. Jadi beliau antisipasi udah pakai beton. Jadi Jadi dia aware mikir juga banyak iya, panjang. dari Jangka panjang Iya. ke depan. gitu sih. Terus penggunaan beton ini kan juga lebih fleksibel nih, bisa dibentuk apa aja. Kalau kayu kan pasti bentuknya tuh nanti ya seperti kayu itu ya. Nah, terus beliau itu ternyata udah pernah pameran selain dari Bali sampai Jakarta, itu udah pernah ke Hong Kong juga nih. Keren banget. Mbak, Bona Udah di kancah Iya, internasional ya. udah ke internasional nih. Nah, terus beberapa patungnya tuh yang juga tersebar itu yang kalian belum tahu tadi nih. Ya. Ada patung penari itu yang menghiasi pertigaan di Desa Pelatihan. Pelihatan. Terus ada yang paling familiar nih bagi para viewers nih yang udah sering ke Bali, itu yang Satria Gatot Kaca yang ada di Kuta itu. Terus ada patung Dewa Indra di pertigaan di pertigaan Tegal Tugu Gianyar itu. Terus ada juga patung itu Dewa Ruci. Sama yang terakhir ini nih yang mau kita bahas. Itu dibentuk waktu tahun 2014, yaitu patung Titi Banda yang ada di pertigaan jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sama I Gusti Ngurah Rai. Wah. Gitu. Jadi gimana nih? Kira-kira Patung kayak gimana Titi ya? Banda tuh kayak gimana sih? Ayo. Kira-kira. Jadi penasaran ya. Iya. Belum tahu nih kita. banget. Sini aku jelasin. Oh, Patung iya. Titi Banda itu patung yang diangkat dari kisah pewayangan Ramayana. Wah, Keren siapa nggak sih yang sih? nggak tahu? Itu Keren terkenal Legenda banget banget. gak sih? Iya. Kisah cintanya sama si Sinta. Wah, keren sih. Kayak Romeo dan Juliet. Wih, nggak kalah sih dari itu. Nah, patung ini tuh tingginya itu 18 meter dan sudah menjadi salah satu ikon di kota Denpasar. Kemudian patung ini tuh kisahnya tentang Rama yang berusaha menyelamatkan Dewi Sinta. Waduh, solid banget. Terus nggak hanya ada patung Rama, di situ ada patung
Wanara itu patung kera yang ada 18 jumlahnya dan yang ada- hantu ya. iya yang Kayak bantu prajurit Rama. Rama. Jadi bercerita ya patungnya itu, Iya. ada ceritanya. Itu yang di bawah-bawahnya itu enggak sih? Yang Iya, yang mengelilingi bawahnya. patung Iya. itu kan. ramanya. Sama Iya. ada latar ombak sama yang gambarin Iya. suasananya mau nyebrangin sungainya itu ya. bagus banget. Kalian tahu nggak sih, patung Titi Banda ini juga berbeda dari yang lain loh. Apa sih? Apa bedanya? Apa sih? Yang Kalau bikin kita dia lihat unik. terus itu dia tuh nggak monoton kayak patung-patung lain gitu loh. Iya sih Terus- kelihatan. Kayak bener-bener ditujukan buat kita itu ngelihat di tengah. Soalnya di tengah dia tuh penataan patungnya itu kayak pas banget gitu loh. Di tengah dia patung apa? Siramanya. ditaruh di tengah. Mm-mm. Jadi gede banget ditaruh di tengah. Sebagai dikelilingin. poin ya, Iya. point of view-nya ya. Center. Kayak pas Centernya. banget kita ngelihatnya langsung tertuju ke tengah gitu. Terus kan di sekelilingnya juga ada ornamen patung 18 monyet. Nah, 5 patung diantaranya itu panglima kera, jadi agak gede. Oh, agak dari gede yang buat- lainnya. iya. Iya. Terus di sekitarnya juga ada ombak, bebatuan sebagai latarnya untuk menggambarkan keadaannya Rama saat itu. Wah. Nah, corak-coraknya itu dibuat detail banget loh. Oh. Iya sih, kelihatan itu kayak detail banget. Oh, itu ya. Iya. Bagus banget gak sih? Khas banget kayak apa di Bali banget gitu loh. Suasana Bali banget Bali ya. banget. Iya, Vibes vibes Bali Bali banget. Oke. Oke. Terus kamu kayak yang udah dijelasin sama Umu tadi, kalau misalkan patung ini tuh ngungkapin dari suatu pandangnya Iwayan Winten tentang satu kisah yang Rama. itu banget, yang terkenal, Terkenal banget. Ya, yaitu siapa Eva sih? Ramayana. Iya. Ya. Eva Ramayana. Iya, jadi keseluruhan patung ini tuh nunjukin suasana warna yang suci dan tulus. Tulus, kayak Iya, cintanya gitu cintanya ya. dia ke Oh my God. cinta. Ya kayak cintanya Iya. cinta Iya. sih. Terus ngelambangin kemenangan itu kan banyak Ada warna emas-emasnya itu ya. warna emas-emasnya itu. Iya, Itu kejayaan kemenangannya Rama. nunjukin- itu nunjukin kemenangannya dia. Iya. Terus penempatan tokoh si Ramanya itu membawa busur kayak gagah banget gak sih? Iya, di tengah-tengah Di sebagai tengah poin. Iya, megang busur dan panah. Iya, siap Terus untuk ditaruh di tengah kota itu kayak emang ditujuin buat si Rama banget. Iya. Terus banyak kera-kera juga yang di samping-sampingnya buat ngebantu si Rama itu sendiri. Yes. Ini juga patung Titi Banda ini melalui pendekatan budaya yang kental di Indonesia Iya ini. sih. Kayak Apalagi di got- Bali ya. Iya, Kayak- jadi terkenal gini tuh kayak nunjukin kalau misalnya di Bali tuh kental akan gotong royongnya. Ada maknanya ya. Iya, oh si kera-keranya yang saling bantu buat Iya. bangun sungainya Oh, itu ya. iya, Jadi bener banget. memiliki makna gotong royong. Karena Buat Indonesia nyelamatin banget si nih. cintanya kan, bangun jembatan buat nyelamatin si cinta. Iya. Terus kera-keranya itu tuh kayak nunjukin tentang kesetiaannya dia. Oh Ke loyalannya ke Rama ya, Iya, maksudnya ya. betul. Keren banget. Keren banget sih. Oke, lanjut. Oke, jadi ini yang terakhir bakalan kita bahas yaitu tentang evaluasinya nih dari patungnya. Kalian tahu nggak sih teknik apa yang digunain sama si Iwayan Winten ini buat bikin patung segede itu? Dan itu kan 18 meter ya? Iya. Itu kan gede banget. Gede Dan banget. itu kan kalau emang nggak profesional itu bisa roboh gitu. Iya, sulit nih. Iya. Kan belum tahu kan pastikan tekniknya. Belum nih, pakai apa nih? Cor kali ya, cor. Itu kan mau bikin rumah kali. Jadi kalau tekniknya si Iwayan Winten ini, jadi dia tuh pakai tekniknya konstruksi. Oh. Jadi dia tuh proses pembuatan patung dengan cara menyusun bahan-bahan yang digunakan. Jadi meskipun dia pakai kerangka atau enggak, tapi menyusun bahan-bahan gitu loh. Jadi maksudnya kayak gitu. gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus bahannya itu sama kayak tadi yang disebutin, yaitu pakai beton. Iya. Soalnya kan ya itu alasannya karena mengantisipasi kelangkaan kayu-kayu yang Iya. ada Ada di di Bali. Bali itu ya. Nah, ya gitu. Terus kan tahu nggak sih itu kan patung kan segede itu ya. Iya. Habis itu dia kan udah bertahun-tahun tuh berdiri semegah itu, tapi catnya itu tetap on point lah. Iya, Iya. kok bisa ya? Gimana ya? Gitu loh. Kok bisa Padahal ya? kena hujan ya. Iya. Kena hujan tapi catnya nggak luntur kan.
Nah, itu jadi sebenarnya itu dia tuh ada rahasianya nih. Apa Itu tuh? pakai cat latex akrilik berbahan dasar air. Oh. Karena kalau berbahan dasar air jadi itu tuh bisa masuk ke beton, Ke jadi betonnya, kayak jadi meresep, awet gitu iya ya. kayak meresep gitu loh ke betonnya. Kalau cat minyak itu kan bisa Luntur. retak, Iya. retak bikin retak lah setelah Nggak beberapa tahun gitu loh. Jadi nggak bisa masuk ke betonnya gitu. Nah, kan tiap patung kan punya makna tersendiri nih. Iya. Tadi kan Apa udah nih dibahas maknanya tentang nih? gotong royong nih. Iya. Nah, ya kayak yang disebutin tadi itu menggambarkan rasa gotong royong sama kesetiaan Kesetiaan. si Iya. kera-kera itu. Nah, ini nih yang bikin daya tarik tersendiri bagi para turis-turis Iya. yang ke Bali. Iya sih, keren banget. Iya. Apalagi tempatnya yang di pertigaan tempat pertemuan Iya, itu tuh jalan. bisa jadi di kayak pusat kota. sorotan Bisa, sorotan iya. gitu loh. Iya. Highlight-nya Bali lah istilahnya. Nah, tapi ada satu nih yang bikin patung ini kayak kurang lah istilahnya. Apa tuh kira-kira? Masih kurang. Kan coba lihat itu kan kera-keranya tuh kan di sekelilingnya tuh. Iya. Itu kelihatan kayak kecil banget gitu daripada si Iya sih. ramanya yang gede Iya. banget di tengah. Itu kayak kurang, ya harusnya dibesarin dikit lah gitu. Iya sih. Biar nggak kelihatan sekecil itu. Jadinya bukan kayak kera sama raja, jadinya kayak dewa sama itu Iya gak sih? Iya. Dewa sama rakyat, Iya, dewa iya. sama itunya, hambanya. Ya udahlah kayak gitulah maksudnya. Ya gitu. Iya sih kelihatan, karena kecil banget itu Iya, monyet-monyetnya. keranya tuh terlalu kecil sih. Iya, tapi kembali lagi nih. Tadi Iya. kan poin dari patung ini kan si ramanya yang mau iya. menyelamatin Iya. Sinta. Tapi kayaknya gitu. terlalu besar atau Iya. monyetnya yang terlalu kecil. Iya, Iya, mungkin mungkin itu bisa sih di- yang iya bikin sih. ya kurang proporsinya mungkin. Nah, terus juga ini kan patung segede itu terus juga pasti kan butuh perawatan biar tetap bagus ya, Iya. karena itu kan tetap jadi ikonnya Bali. Iya. Dia tuh butuh perawatan ekstra, pasti kan juga butuh biaya yang besar gitu lah Iya. pokoknya. Itu sih kalau menurut aku dari sudut pandangku tentang apa? patung titip bandanya. Kekurangannya ya. Iya. Tentunya. Sedikit aja sih, nggak usah terlalu banyak, kan ini udah profesional. Iya. Iya, kan? Jadi Tidak diragukan lagi. banyak banget ya tadi yang kita bahas itu. Jadi mulai dari Biografi. biografi Biografinya, senimannya, iya, deskripsi. sekeren apa nih Iwayan Winter, Iya. terus kayak patungnya apa aja? iya, sama salah satu yang jadi daya tarik kita nih Titi Banda ini kayak menggambarkan seorang Rama Ya, yang ada mau menjemput maknanya Sinta. tersendiri nih. Iya. Keren banget. Perjalanannya, Jadi perjalanan si Rama. gitu sih, apalagi kalau dilihat nggak kalah keren kan sama kayak patung GWK yang udah jadi ikon Indonesia juga nih. Iya. Jadi ternyata seniman di Bali tuh emang banyak banget. Dan karyanya itu nggak cuma satu. Iya banyak Ada banget belasan, dan bisa membanggakan Indonesia juga ya. Ya jadi itu nih yang udah kita bahas kali ini. Tentang Iwayan Winten sama Titi Patung Banda. Banda. Jadi cukup sekian dari kami. Mungkin nanti bisa ketemu lagi nih di lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. Mendengarkan. dan sampai jumpa lagi. Bye bye.